Materi yang akan kami sampaikan adalah karakteristik pembelajaran IPS di kelas rendah. Tujuan pendidikan IPS di SD. Yang pertama, membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan kelak di masyarakat. Nomor 2, membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan berbagi bidang keilmuan serta bidang keahlian. Yang keempat, membekali anak didik dengan kesadaran sikap mental yang positif dan keterampilan terhadap kemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut. Yang kelima, membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum IPS tahun 2006 bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan. Yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Ruang lingkup pelajaran IPS di SD meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Yang keempat, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Karakteristik IPS di kelas rendah. Pembelajaran di kelas rendah dilaksanakan berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP yang telah disusun sendiri oleh guru terhadap siswa kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3 di SD. Pembelajarannya merupakan pembelajaran yang bersifat konkret. Pembelajaran ini sesuai diberikan bagi siswa di kelas rendah. Anak pada usia 7-8 tahun kecenderungannya masih melihat hal-hal yang konkret daripada yang abstrak. Di dalam pembelajaran siswa kelas rendah, gurulah yang memegang peranan penting di dalam menciptakan stimulus agar siswa menyadari kejadian-kejadian yang ada di sekitar lingkungannya. Untuk menciptakan suasana pembelajaran sehingga menjadi menarik dan efektif, maka guru harus dapat menggunakan berbagai strategi, pendekatan, dan metode mengajar yang menarik. Metode mengajar yang dapat digunakan dalam proses belajar di kelas rendah di SD diantaranya adalah 1. Ceramah, 2. Demonstrasi, 3. Tangannya jawab, 4. Penampilan, 5. Diskusi, 6. Studi mandiri, 7. Belajar kelompok, 8. Observasi atau pengamatan. Contoh kegiatan belajar yang dapat dilakukan oleh siswa pada mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial antara lain 1. Menggolong-golongkan peran anggota keluarga, 2. Menerapkan etika dan sopan santun di rumah, di sekolah, dan di lingkungan, 3. Menggunakan kosakata geografi untuk menceritakan tentang tempat, 4. Menceritakan cara memanfaatkan uang secara sederhana melalui proses jual beli barang atau menabung, 5. Menceritakan masa kecilnya melalui bantuan foto maupun dari cerita orang tuanya. Kesimpulannya adalah IPS bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan. Oleh karena itu, IPS sangat berpengaruh dalam
ilmu pendidikan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas kerjasamanya.